wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Emilda, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Batam. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan supervisi akademik untuk memenuhi tugas modul 2.3, supervisi akademik. Adapun rangkaian supervisi akademik yang akan dilakukan terdiri dari 3 alur. Yang pertama, pra-observasi, yang kedua, observasi, yang ketiga, pasca observasi. Baiklah, saya akan melakukan tahap awal, yaitu alur pra-observasi bersama rekan saya, Bu Mardiana, guru kelas 2 SDL 005 Batu Aji, Kota Batam. Assalamualaikum Bu Mardiana. Salam Bu. Iya, bagaimana kabarnya Bu Mar? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah Bu Mar ya. Terima kasih untuk waktunya, sudah meluangkan waktu untuk kita hari ini ya. Nah, baiklah Bu Mar, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Nah, setelah pra-observasi nanti kita akan ada tahapan observasi di mana saya akan mengamati bagaimana cara Ibu Mar mengajar di kelas. Nah, adapun tujuan dari observasi ini untuk mengetahui proses pembelajaran dan evaluasi pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Nah, mengapa kita lakukan observasi ini? Supaya Bu Mar siap dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, sehingga Bu Mar dapat melakukan pembelajaran lebih baik untuk murid. Oke, apakah Ibu siap? Siap. Ya, alhamdulillah ya. Baiklah Ibu, ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, apa saja tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan pada hari ini? Yang pertama itu tujuan pembelajarannya itu peserta didik mampu mengenal simbol dari sila-sila Pancasila. Terus yang kedua itu peserta didik mampu menjelaskan hubungan antara simbol dan dari sila-sila Pancasila tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila itu dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga. Oke, luar biasa ya Bu ya. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan hari ini ya Bu. Iya. Yang pertama tadi ada mengenal simbol-simbol ya Bu ya. Kemudian kedua, Ibu peserta didik mampu menjelaskan simbol-simbol dalam Pancasila. Kemudian terakhir, peserta didik mampu menerapkan simbol-simbol itu di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah. Oke. Pertanyaan saya, dari tujuan pembelajaran yang Ibu sebutkan tadi, nah kira-kira aspek apa yang akan Ibu kembangkan? Saya akan mengembangkan aspek pengetahuan anak, Bu. Di mana nanti anak itu saya akan menjelaskan tentang simbol Pancasila pada sila-sila Pancasila. Jadi di pengetahuannya nanti anak tersebut itu bisa mengetahuinya antara kelima simbol tersebut. Seperti itu. Oke, luar biasa ya Bu ya. Ibu akan mengembangkan aspek pengetahuan di sini, yaitu dengan menjelaskan simbol-simbol dari kelima Pancasila tadi ya Bu. Yang ketiga, strategi apa yang akan Ibu lakukan pada saat pembelajaran? Strategi yang saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi, di mana siswa itu akan saya bagikan kelompok. Dalam kelompok itu akan terdiri dari 4 siswa. Terus setelah saya bagi kelompok, anak itu akan saya berikan LKPD, di mana tugas di LKPD itu anak itu dituntut untuk membahas simbol sila Pancasila tadi dengan menarik garis. Terus nanti dia akan maju ke depan beserta kelompoknya, dia akan menjelaskan tentang tugas yang saya berikan tadi. Seperti itu. Ini sepertinya persiapannya sudah cukup matang ya Bu ya. Luar biasa sekali ya Bu untuk pembelajaran yang akan Ibu terapkan ya strateginya. Tadi Ibu akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Kemudian di sana nanti ada anak-anak dibagi dalam kelompok ya untuk menyelesaikan LKPD yang akan Ibu bagikan. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Oke, baiklah kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya Bu.
untuk mencapai pembelajaran ini supaya lebih bermakna, kira-kira media pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan? Media pembelajaran yang akan saya gunakan itu, saya rencana mau menggunakan Infocus, Bu. Nanti dengan menggunakan Infocus ini saya akan menggunakan PPT, Bu. Nah, di PPT ini kadang anak dengan menggunakan PPT di dalam kelas, dengan ada tampilan layar itu, anak itu akan fokus menghadap belajar gitu, Bu. Terus semoga dengan Infocus ini pun saya bisa menarik perhatian anak. Jadi semua anak itu fokus ke depan melihat pembelajaran pada hari ini. Oke, luar biasa Ibu, untuk media pembelajaran ini sudah menggunakan teknik IT ya Bu ya, pembelajaran yang berdiferensiasi yang menggunakan IT. Jadi sangat bagus sekali nih Bu ya untuk penggunaan Infocus ini, dan Ibu juga membuat PPT-nya ya Bu ya, membuat anak supaya lebih fokus kepada Ibu untuk memberikan pembelajaran. Luar biasa ya Bu. Untuk yang kelima ya Bu, pertanyaan pemungkasnya nih Bu. Kelima, untuk pelaksanaannya ini Bu, kira-kira kapan akan Ibu lakukan? Rencana saya untuk pelaksanaannya itu Senin depan, Bu. Senin depan akan saya lakukan. Semoga tidak ada halangan, bisa dilaksanakan dengan baik. Iya. Baiklah Bu, saya rasa cukup pertanyaan saya untuk tahap praobservasi. Mudah-mudahan Ibu bisa melaksanakan pembelajaran ini dengan lancar dan ada hasilnya baik untuk murid Ibu nantinya. Demikian, terima kasih Bu. Nanti kita akan lanjut ke tahap observasi. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Apa kabarnya, Nak? Baik. Ayo, boleh duduk. Kopi kan yang cantik, Nak. Oke, semua duduk. Tidak duduk. Ya. Nah, sekarang sebelum mulai pelajaran hari ini, Buma mau tanya nih. Coba lihat samping kiri, samping kanan, depan, belakang, siapa temannya yang nggak masuk? Ayo. Baby. Orang tuanya menyampaikan bahwasannya dia itu sakit. Terus Dino juga kemarin baru dari rumah sakit, jadi Dino harus jaga kesehatan ya. Ya, jangan sampai abnormal lagi. Nah, kita berdoa semoga Baby Jonathan, Carmelina masuk nggak Carmelina? Masuk. Oke, Carmelina udah sehat, semuanya nggak masuk. Jaga kesehatan ya Carmelina. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kan kita ada speaking waktu. Nah, siapa satu orang yang bisa maju ke depan ya? Ayo, siapa yang berani nanti Buma kasih dia hadiah? Ayo. Ayo sih, masukkan kita. Ayo kembar sini. Nah, kawan yang lain juga harus semangat ya. Ayo sini. Ayo. Kita mulai ya. Semangat ya. 1, 2, 3. Apa? Apa speakingnya? Ayo, 1, sama-sama. Udah hafal kan? Nah, 1, 2, 3. Wah, kok nggak bisa?
Nah, hari ini ya. Nah, ini lambang apa, Nak? Pancasila. Iya, ini adalah sebuah sebagai dasar negara kita. Hari ini kita belajar Pancasila, dasar negaraku, 5 simbol Pancasila. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Dan hari ini anak ibu akan mengenal dari kelima simbol itu, dari mulai sila pertama, sila kedua, 3, 4, 5, apa simbolnya. Kita lanjut. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kita mampu mengenal dan menceritakan simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan hubungan antara simbol dengan lambang negara Garuda Pancasila. Dari kelima itu ya. Selanjutnya, peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga dan sekolah. Dari 5 Pancasila itu kita akan menerapkan sikap kita, perilaku kita sesuai dengan sila Pancasila. Lanjut, kita belajar tentang sila pertama. Itu dilambangkan dengan gambar apa ini? Minta tolong sama Fidel sama Rafila. Lihat Bumar ke sini, lihat. Nah, ini lambang sila keberapa, Fidel? Pertama. Nah, sila pertama itu bunyinya apa, Rafli? Pancasila. Sila pertama, coba Anak Priyanto, sila pertama bunyinya? Aduh, lupa. Sahat, coba Sahat, sila pertama bunyinya? Rifka, ayo. Iya, tepuk tangan untuk Rifka. Tuhan yang Maha Esa. Sudah ada di sini. Bunyi sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dilambangkan dengan apa dia, Satyawan? Bintang. Terus, nih di sini disebutkan dilambangkan dengan gambar bintang kuning 5 sudut sesuai dengan ininya ya. Dia berada di tengah perisai. Jadi Pancasila apa lambang bintang ini berada di tengah perisai. Ya, lanjut. Contohnya, nah di sini ada kegiatan sila pertama Pancasila. Ini dalam kehidupan sehari-hari. Kita meskipun berbeda agama, kita menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Walaupun kita berbeda agama di sekolah ini maupun di luar sekolah, kita harus saling menghargai. Tapi aku sakit ya. Siapa yang berani maju ke depan menyebutkan bunyi 5 Pancasila dan beserta simbolnya? Ayo, siapa yang berani? Ayo Setiawan. Nah, ayo. Sebelum ganti tugasnya, duduk dulu ya. Sabar ya, Dea. Dengarkan kawannya. Kalaupun dia salah, jangan kalian bilang salah, diam aja. Nah, ayo, mulai. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya bintang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya rantai. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Simbolnya pohon beringin. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana dalam pemerintahan perwakilan. Simbolnya kepala banteng. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya keadilan apa? Oke, tepuk tangan untuk kamu. 2, 3. Satu bintang, 2 rantai, 3 pohon beringin, 4 kepala banteng, 5 keadilan kawan.
Di rumah diulangi dan dihafal simbolnya sambil dinyanyi biar menjaga. Ya, untuk hari ini siapa yang mau ke depan untuk berdoa memimpin doanya? Ayo, laki-laki. Dino aja, Dino. Ayo sini Dino. Kita gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan melakukan wawancara untuk pasca observasi ya, setelah Bu Mar melakukan pembelajaran di kelas. Hari ini alhamdulillah kita dibersamai oleh pengajar praktis saya, Ibu Novia Sriyanti. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, Ya. sehat semua ya. Alhamdulillah. Baiklah, kita langsung saja nih Bu Mar ya. Nah, dari pengamatan saya ya, selama pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Mardiana ya. Nah, yang pertama, bagaimana nih perasaan Bu Mar setelah melakukan proses pembelajaran di kelas? Untuk perasaan saya saat saya mengerjakan proses pembelajaran itu senang karena dengan saya menggunakan Infocus sarananya, terus dengan saya adakan PPT dengan ada gambar, terus ada video dari simbol Pancasila itu, anak itu antusias. Terus yang anak yang biasanya itu dia itu hanya diam, dengan adanya saya menggunakan istilahnya media pembelajaran itu, anak itu jadi aktif, itu kemajuan. Ya, luar biasa ya Bu ya. Saya juga melihat waktu Ibu mengajar ya, anak-anak sangat antusias dengan beberapa ragam dari bahan ajar atau alat peraga yang Ibu gunakan ya pada saat mengajar. Baik Ibu, dari proses pembelajaran tersebut Bu Mar, kira-kira apakah sudah sesuai dengan perencanaan yang sudah Ibu buat? Untuk perencanaannya menurut saya itu sudah sesuai. Terus dengan hasil yang saya dapatkan pun, dengan saya memberikan tugas kepada anak pun hasilnya memuaskan. Iya, oke, alhamdulillah ya Bu ya. Sudah sesuai berarti dengan perencanaan Ibu ya, sudah sangat memuaskan bagi Ibu. Baik Ibu, kira-kira dari proses pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi, Ibu bilang sudah memuaskan, kira-kira dalam hal apa saja yang menurut Ibu itu yang sudah sangat memuaskan bagi Ibu? Salah satu contohnya itu Bu, saya kan melakukan pada materi pengenalan simbol. Iya. Saya mengaitkan bunyi simbol itu dengan simbol tersebut. Nah, dari kelima Pancasila itu. Jadi saya itu salah satunya itu saya menyuruh anak itu ke depan mempraktekkan Bu hasil diskusi anak tersebut. Iya. Nah, dari materi itu apa yang sudah kita sampaikan sama anak itu. Nah, dari situ saya lihat anak itu sudah memahami dan dia mencerna materi yang dia pelajari itu, bahwasanya simbol satu ini lambangnya, terus simbol kedua sampai seterusnya pada simbol kelima. Dan kerjasama antar kelompok pun lebih aktif Bu. Dengan adanya saya buat kelompok itu, anak yang istilahnya dia yang nggak percaya diri, dengan saya majukan ke depan diskusi di antar kelompok, hasil diskusinya diutarakannya sama teman-teman lainnya, dan teman-teman lainnya pun memberikan semangat kepada teman yang nggak bisa itu. Jadi semuanya dia antusias mau mengucapkan, menghafalkan simbol dan makna simbol. Luar biasa ya Bu ya. Dari pembicaraan ini saya mendengar Ibu sudah sepertinya sudah sangat puas sekali dengan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan ya Bu ya, dengan adanya Ibu menggunakan dari bahan ajar yang lengkap tadi ya Bu ya. Nah, kira-kira Ibu dari skala 1 sampai 10 menurut Ibu ini, Ibu kira-kira berada di skala berapa ya? Kalau untuk skala, kalau dengan hasil yang saya dapat
beberapa anak saya itu dia itu hanya mengenal huruf tapi dia belum bisa membaca. Jadi dengan cara saya untuk saya mendapat 2 angka itu supaya dia menjadi 10, saya panggil anak itu secara lisan. Jadi dia tidak menulis. Nah, dia memang mengikuti kelompok itu supaya anak itu tidak merasa bahwasannya saya ini tidak dianggap di kelas itu. Nah, saya panggil dia tetap kerjasama dengan kelompoknya, tapi dia secara lisan mengucapkannya seperti itu. Itu yang mau saya tingkatkan lagi Bu, terhadap dua orang anak tersebut. Iya, luar biasa Ibu ya. Jadi insya Allah Ibu nanti bisa mencapai ya untuk skala 10-nya ya. Baik Ibu. Nah, dari kan Ibu tadi sudah mencapai suatu hal yang memuaskan bagi Ibu dalam pembelajaran. Kira-kira ada nggak Ibu punya strategi yang lain ya untuk mengatasi kekurangan dari yang Ibu hadapi di kelas Ibu, selain tadi Ibu mungkin Ibu meminta membedakan lah ya cara Ibu mengatasi anak-anak tersebut. Mungkin Ibu punya strategi yang lain yang membuat anak itu bisa lebih cepat untuk bisa ikut dalam pembelajaran itu dalam. Saya tuh berencana Bu, di setiap kelas saya akan pasangkan simbol itu. Nah, jadi nanti sewaktu-waktu saat belajar saya akan suruh anak itu lari ke tempat yang saya tempelkan itu. Nah, dengan simbol itu, jadi dengan kebiasaan kita melakukan itu, otomatis karena hanya 5 kan gambar yang harus dia ingat. Nah, terus udah saya lakukan itu Bu. Setelah saya melakukan seperti itu, ternyata dengan seperti itu anak itu lebih cepat mencernanya karena dia akan berlomba-lomba dan antusias dengan teman-teman yang lain. Saya juga bisa. Nah, seperti itu sih. Itu yang saya lakukan. Ya, sangat luar biasa yang akan Ibu lakukan terhadap anak didik itu ya. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu lakukan hari ini bisa terus Ibu tingkatkan agar anak-anak didik kita ini menjadi anak-anak yang sukses, yang mampu menjadi pembelajaran di masa depan. Saya rasa itu aja Ibu untuk hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Sukses selalu untuk Ibu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Demikian observasi kita. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.